Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro di pertemuan yang ke-9. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-9 ini kita bahas materi mengenai konsep dan perilaku konsumen. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Konsep dan prinsip perilaku konsumen. Pengertian. 1. Perilaku konsumen. Pengertian. 1. Segala tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa. Termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuri tindakan itu. James F. Angel dan kawan-kawan 1968. 2. Proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, dan menggunakan barang dan jasa. David L. London dan kawan-kawan 1984. 3. Tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari penggalangannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Zaman dan kawan-kawan 1979. Kesimpulan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Konsumen. 1. Siapa itu konsumen? 2. Apa yang menjadi kebutuhan konsumen? 3. Kapan dan bagaimana mereka membeli? 4. Dalam proses pembelian siapa pencetus inisiatifnya? 5. Siapakah pemberi pengaruhnya? 6. Siapakah pengambil keputusan? 7. Siapakah yang melakukan proses pembelian? 8. Siapakah yang akan memakai produk yang dibeli? Yang perlu dipahami: 1. Aspek-aspek psikologi manusia. 2. Sosial budaya. 3. Prinsip-prinsip ekonomis. 4. Strategi pemasaran. Mengapa perlu mempelajari perilaku konsumen? 1. Konsumen adalah raja. 2. Motivasi dan perilaku konsumen dapat dimengerti melalui penelitian. 3. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi melalui beberapa kegiatan dengan maksud tertentu. 4. Bujukan dan pengaruh konsumen memiliki hasil yang menguntungkan secara sosial asal semuanya dalam keadaan normal. Pengertian model. 1. Menurut David London dan Albert G. Della Vita, suatu wakil realitas yang disederhanakan. 2. Menurut Gerald Zalman dan Melanie Walenda, suatu yang mewakili suatu proses. Model perilaku konsumen. 1. Suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas konsumen. 2. Kerangka kerja atau sesuatu yang mewakili apa yang diyakinkan dalam mengambil keputusan pembeli. Tujuan mengetahui model perilaku konsumen. 1. Untuk mengembangkan teori dalam penelitian perilaku konsumen. 2. Untuk mempermudah dalam mempelajari apa yang telah diketahui mengenai perilaku konsumen. Fungsi model perilaku konsumen. 1.
Deskriptif. Pendalaman langkah-langkah yang diambil konsumen dalam menentukan suatu pembelian. 2. Prediksi. Meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Misal, meramal merek produk yang paling mudah diingat oleh konsumen. 3. Explanation. Mempelajari sebab-sebab dari aktivitas pembelian. Misal, mengapa konsumen suka membeli merek tertentu. 4. Pengendalian. Mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Bagan model perilaku konsumen dari Howard Set. Kita lihat seperti ini. Bagan model perilaku konsumen dari Angel, Collard, dan Blackwell. Seperti ini. Bagan model perilaku konsumen dari Nicosia. Seperti ini. Tipe-tipe konsumen. 1. Piknis. Bentuk. Badan bulat, anggota badan pendek, wajah bulat lebar. Karakter. Peramah, suka bicara, tenang, suka humor, pendiam, baik hati, praktis. Perlakuan. 1. Usahakan berbincang-bincang. 2. Buat percakapan yang menarik, ada humor. 3. Jangan dapat kusir. 4. Yang pendiam, beri perhatian dengan kata-kata. 5. Jangan terlalu mempersoalkan kata-kata yang kurang pantas karena suka humor. Leptosom. Bentuk tubuh kecil dan lemah, bahu kecil, leher dan anggota badan kecil panjang. Karakter angkuh, idealis. Perlakuan. 1. Hormatilah mereka. 2. Bersikap sabar, hormat, bijaksana, dan turuti perintahnya. 3. Jangan menegur mereka dengan cara kurang enak. Atletis. Bentuk badan kokoh, pundak lebar, pinggul berisi, anggota badan cukup panjang, berotot, wajah opal atau lonjong. Karakter banyak gerak, penampilan kalem, jarang humor, tidak cepat percaya dan kaku. Perlakuan. 1. Hindari diskusi, debat, kusir. 2. Beri kesan seakan-akan dia pandai. 3. Bersabar dan jangan terburu-buru pada mereka. 4. Jika ada pertanyaan, jawab secara sistematis. 5. Hindari sikap mengecewakan dia. Menurut John Stone, Inggris, macam tipe. 1. Pria. 2. Wanita. 3. Remaja. 4. Lanjut usia. 5. Pendiam. 6. Suka bicara. 7. Penggugup. 8. Ragu-ragu. 9. Pembantah. 10. Pendatang. 11. Sadar. 12. Curiga. 13. Angku. 14. Dan lain-lain. Pria. 1. Mudah terpengaruh bujukan. 2. Sering tertipu karena tidak sabaran. 3. Ada perasaan tidak enak bila masuk toko. 4. Kurang minat berbelanja sehingga sering terburu-buru mengambil keputusan membeli. 5. Mudah dipengaruhi nasihat dan argumentasi objektif. Perlakuan. 1. Dilayani dengan cepat tanpa banyak bicara. 2. Beri penjelasan terbatas. 3. Usahakan agar yang dibeli cocok. 4. Jangan menunjuk barang yang warnanya mencolok atau barang mode. Wanita tidak mudah terbujuk penjual, banyak tertarik warna dan bentuk atau mode, mementingkan status sosial, menyenangi hal-hal yang romantis, mudah minta nasihat atau pandangan orang lain, kurang tertarik hal-hal yang teknis, senang belanja sehingga sering sukar menentukan pilihan, cepat merasakan suasana tubuh. Perlakuan. 1. Menyediakan banyak pilihan, perlu kesabaran tinggi, perhatian. 3. Perlu ada penjualan-penjualan khusus. 4. Faktor harga perlu diperhatikan. Remaja. 1. Mudah terpengaruh rayon penjual. 2. Mudah terbujuk iklan pembungkus dan lain-lain. 3. Tidak berpikir hemat. 4. Kurang realistis, romantis. Lanjut usia. 1. Banyak pengalaman, seolah-olah dia yang terpandai. 2. Tidak mengikuti zaman atau kolot. 3. Tidak terburu-buru, senang berbincang. 4. Umumnya bertindak lamban dalam membeli. 5. Tenang, ramah, keibuan, kebapaan. Perlakuan. 1. Banyak waktu untuk melayaninya, sabar. 2. Dengarkan nasihat-nasihatnya. 3. Beri nasihat yang kesannya dari orang tua. 4. Hadapkan penjual yang agak lanjut usia. Pendiam. 1. Ada rasa malu.
2. Sedang memikirkan sesuatu. 3. Kelainan psikis. Perlakuan. 1. Dilayani dengan ramah tamah. 2. Ajak bicara seperlunya. 3. Arahkan perhatian pada sesuatu. 4. Bila punya kelainan agar bersikap wajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen atau pembeli. A. Faktor budaya. 1. Culture atau kebudayaan. Nilai-nilai persepsi, preferensi perilaku. Misal individualisme, kebebasan, dan lain-lain. 2. Subkultur. Misal kebangsaan, agama, daerah geografis, kulit hitam, Hispanik. 3. Kelas sosial. Stratifikasi sosial. Bagian yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarkis dan anggota-anggota yang memiliki tata nilai minat dan perilaku yang mirip. B. Sosial. 1. Kelompok acuan. Semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap perilaku seseorang, misal keluarga, teman, tetangga, rekan kerja. 2. Kelompok keluarga, orang tua, istri atau suami, anak. 3. Peran dan status, anak, istri, manajer, direktur. C. Faktor pribadi, usia pembeli, siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, dan lain-lain. 1. Usia dan tahap siklus hidup. 2. Pekerjaan, pekerja dan direktur berbeda perilaku konsumsinya. 3. Keadaan ekonomi, pendapatan, tabungan, kekayaan, hutang, kekuatan, meminjam, dan pendirian terhadap belanja dan menabung. 4. Gaya hidup, pola hidup seseorang di dunia yang diungkapkan dalam kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. The Southport Research Institute Value and Lifestyle Pulse mengklarifikasi gaya hidup masyarakat Amerika. A. Survivor 4% orang-orang malang dan terbuang. B. Sustainer 7% orang-orang yang memegang adat kebiasaan konservatif tidak suka bereksperimen. C. Emulator 10% ambisius bergerak ke atas. D. Achiever 23% pemimpin-pemimpin bangsa bekerja dalam suatu sistem. E. I'm me 5% berjiwa muda merasa menarik biasa bertiga. F. Experimental 7%, sosial pensiun 9%, integrated 2%. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.